Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, saudaraku, ikhwani rahimakumullah. Sekarang marilah kita melihat sejarah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib ini hidup di kota Madyan, daerah yang makmur pada zaman itu. Karena sebelum-sebelumnya barangkali daerah itu pernah diazab waktu zaman kaum Nabi Lut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian zaman berganti, daerah itu menjadi makmur waktu zaman Nabi Syuaib. Tapi Nabi Syuaib mengingatkan kaumnya, sebagaimana kita bisa lihat dalam surah Hud ayat 84. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Syuaib sangat khawatir akan kaumnya, karena beliau melihat ini arakum bi khairin. Saat ini aku melihat kamu dalam keadaan khair. Artinya fi sa'atin minar rizki wa kasratin minal mal. Rizkinya banyak, hartanya banyak. Oleh karena itu khawatir Nabi Syuaib bahwa wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Suatu saat akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala manakala kaum itu tankusul mikyala wal mizana, mengurangi takaran dan timbangan. Nabi Syuaib ini adalah nabi dari bangsa Arab. Jadi ada 4 nabi dari bangsa Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan para nabi yang diutus dari kalangan bangsa Arab. Beliau sangat khawatir kalau seandainya timbangan dikurangi, takaran dikurangi, maka pasti azab Allah akan datang, karena itu berarti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjadi pembelajaran. Biasanya orang-orang yang sudah makmur ingin mempertahankan kemakmurannya dengan berbagai cara, termasuk mengurangi takaran, mengurangi timbangan, padahal hal ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku, ikhwani rahimakumullah, pada zaman yang sudah modern ini, maka tetap senantiasa marilah kalau kita menakar dan menimbang. Menakar dan menimbang ini termasuk mengukur namanya, termasuk mengukur sesuatu. Ya tentu kita perhatikan apa yang ditakar, apa yang ditimbang. Kalau seandainya memang perlu ketelitian, ya memang harus teliti. Ya, tetapi kalau seandainya tidak terlalu memerlukan ketelitian, seandainya menimbang barang besi, katakan jumlahnya ratusan kilo atau ton, hanya kurang 1 gram atau 2 gram, ini barangkali bukan dianggap sebagai pengurangan, tetapi ini adalah suatu kesalahan yang masih terlahir dari segi ilmu pengetahuan. Tetapi maksudnya adalah memang betul-betul banyak sekarang ini yang mengurangi timbangannya dikurangi. Jadi bagaimana caranya supaya konsumen itu tidak dirugikan?
Karena itu tutupi. Jangan tipu menipu dalam berusaha, karena Allah tidak ridho hal yang demikian. Wala tanqusul mikyala wal mizana, dan janganlah kalian mengurangi takaran dan timbang. Juga terkadang kita zaman sekarang ini dihadapkan kepada kualitas barang. Kadang kita sebagai konsumen tidak tahu kualitas barang. Yang tahu ya produsennya, atau pedagangnya, atau penjualnya. Kita menyerahkan urusan kita kepada pedagang untuk penjual. Oleh karena itu, bagus, katakan bagus kalau dia sebagai penjual. Memang kualitasnya nomor 2, katakan ini nomor 2. Ada kualitas KW1 yang terbaik, ataupun ada yang paling ori, ada ori yang original, yang asli betul, ada yang barangkali imitasi, dan seterusnya. Jelaskan kepada konsumen. Begitulah cara kita berusaha agar senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang baik katakan memang baik, dan yang kualitasnya kurang baik atau rendah katakan kualitas rendah, supaya konsumen menjadi percaya kepada kita. Inilah modal kita dalam berkarya, berusaha. Karena pada akhirnya orang akan tahu, akan ditandai orang mana pedagang-pedagang yang jujur, mana pengusaha-pengusaha yang jujur, mana pejabat-pejabat yang jujur. Akan ditandai orang, akan diketahui orang. Oleh karena itu takutlah akan azab Allah, karena Allah akan mengazab semuanya apabila hukum-hukumnya dilanggar, apalagi sampai merugikan khalayak, orang banyak, merugikan rakyat, merugikan masyarakat. Oleh karena itu cara yang terbaik adalah kembali kepada Allah. Makanya setiap nabi-nabi senantiasa dia selalu mengajak kaumnya, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah. Orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat curang dalam berdagang, dia berarti tidak mengakui adanya Allah. Keyakinan kepada Allah itu kurang, bahwa yang memberikan rezeki Ar-Razik, sebagai Ar-Razik pemberi rezeki adalah Allah. Dia tidak yakin. Padahal perbuatan itu akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dilakukan oleh kelompok masyarakat. Apalagi suatu bangsa, apalagi suatu negara. Kalau sudah suatu negara yang tipu menipu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat. Makanya siru fil ard, jalan di atas permukaan bumi. Falyanzur kaifa kana akibatul mukazzibin. Bagaimana tuh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah pada akhirnya. Pada akhirnya mereka cepat atau lambat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia wal akhirah. Di dunia akan rame-rame mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhirat akan tanggung sendiri-sendiri dosanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku, ikhwani rahimakumullah, marilah kita berusaha menjadi orang yang jujur dalam berusaha, dalam bekerja, dalam berprofesi, dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.